Memang kadang-kadang yang namanya kedekatan adalah semacam dinding pemisah. Kadang terlalu dekat itu tidak mudah untuk mengingatkan. Banyak faktor, banyak alasan. Ya khawatir takut tersinggung, karena itu orang yang sangat aku cintai, kalau tersinggung nanti malah lari dariku dan sebagainya. Sebenarnya adalah faktor kedekatan. Jadi faktor dekat itu sendiri kadang menjadikan orang susah mengingatkannya, yaitu tadi, karena kita takut kehilangan dan sebagainya. Baik, yang jelas memang ada orang seperti Anda itu, dan banyak, bukan Anda saja. Bahkan bukan kelas-kelas orang biasa, kelas seorang ustadz atau ustadzah pun kadang belum tentu dia bisa berani menegur anaknya, karena itu tadi faktor yang sangat kedekatan. Akan tapi mari kita kembalikan kepada semangat. Tujuan daripada kita mengingatkan adalah karena Allah, bukan karena kita ingin dibalas dia dengan senyuman atau dibalas dia dengan kebaikan. Akan tapi kita ingin balasan dari Allah. Itu yang membangun keberanian kita untuk mengingatkan siapa saja, termasuk orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi pun demikian, harus langkah selanjutnya adalah berbeda loh ya cara mengingatkan antara orang dengan orang, biarpun kalimatnya, biarpun permasalahannya sama. Di dalam kita menghadirkan, menyodorkan, menghaturkan itu berbeda. Kita menyuruh dengan perintah yang sama kepada anak kita, berbeda kita menyuruh dengan orang tua kita, berbeda kita menyuruh dengan istri kita, berbeda kita menyuruh dengan tetangga kita. Padahal tujuannya adalah sama, menyampaikan masalah itu. Jadi ada apa namanya, ada muqaddimah atau sesuatu yang mengiringi ini untuk sampai ke sana. Maka ini perlu namanya kecerdasan. Kalau dengan sahabat mungkin Anda bisa mudah langsung, ya ukhti, tolong ini loh ya, ini saya dengar begini-begini. Tapi kepada ayah belum tentu. Kenapa? Mungkin pernah punya pengalaman waktu Anda mengingatkan dimarahi, ya kan? Berarti nggak bisa Anda melakukan cara yang serupa. Maka mempelajari, intinya begini, Anda harus berusaha untuk bisa menyampaikan. Dan pertanyaan Anda sangat masuk akal. Hanya sekarang Anda harus tahu bahwasanya nggak boleh, aku harus bisa mengingatkan saudara saya atau menyampaikan pada saudara saya. Cuman sekarang langkah yang harus Anda tempuh adalah cara seperti apa. Nah, mungkin dengan cara bukan berasa basa nasihati, mungkin kita seolah-olah bertanya, atau mungkin dalam momen-momen tertentu kita seolah-olah nasihati anak kita di saat ada, misalnya nasihati adiknya di saat ada abangnya. Kalau mungkin dengan ibu kita mudah, mungkin kita ingin nasihati ayah, kita mungkin seolah nasihati ibu tapi ayah mendengar, dan seterusnya. Jadi harus cari, kita tidak tahu karakter keluarganya seperti apa. Kemudian yang harus kita ketahui, jangan suudon, jangan dianggap setiap orang kalau mendengar omongan kita lalu marah. Ibu Anda, ayah Anda, jangan prasangka buruk, prasangka baik, semoga akan mendengar omongan saya. Kemudian setelah itu Anda mulai melangkah dengan cara yang terbaik. Dan ingat, ada beberapa hal, dua hal yang harus Anda ketahui dalam mengingatkan, menyampaikan kebenaran atau mengingatkan. Yang pertama adalah kebaikan tidak harus diucapkan saat itu juga. Artinya Anda harus memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran tersebut kepada orang dekat Anda. Yang kedua adalah kebenaran atau kebaikan tidak harus diucapkan oleh lisan Anda, mungkin bisa melalui orang lain, atau Anda bisa mengirim surat yang indah, surat cinta atau apa saja kepada suami atau istri, kepada anak. Anda bikin sesuatu yang indah yang isinya adalah tentang, tapi kalimat indah bukan nasihati bahasanya. Ingat dua hal, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu, artinya Anda harus pilih waktu. Jangan Anda dapat hari ini langsung Anda sampaikan malam hari, enggak, mungkin minggu depan. Cari momen yang tepat, waktu yang tepat. Kemudian, dan kebenaran atau kebaikan tidak harus diucapkan oleh lidah Anda, bisa jadi melalui lisan orang lain. Atau Anda membuat yang namanya nomor gelap, nomor kaleng, nomor gelap, tapi tujuannya baik. Anda mengirim, pertama jangan mikir langsung berkenaan dengan itu. Misalnya, mohon maaf, ini berkenaan dengan orang tua, ayah misalnya punya kesalahan, Anda ingin ingatkan dia, oh jangan, Anda bikin nomor saja, tapi beri kiriman yang bukan urusannya nasihati dia. Kiriman saja ucapan terima kasih Bapak selama ini, Masya Allah telah bantu ini di masjid ini, di kampung ini Bapak Insya Allah termasuk orang yang berjuang di masjid, terima kasih semuanya. Oh, ayah Anda sudah nyimpan, padahal ngirim Anda. Setelah itu berikutnya ini, baru yang ke-10 mungkin Anda baru menginginkan pesan untuk orang tua Anda, tapi bukan atas nama Anda. Itu lebih tulus, tidak ketahuan Anda yang menasihati, dan Anda tidak terlalu beban. Atau membuat surat cinta kepada ayah Anda. Assalamualaikum ayah, ayah adalah imam kami di rumah ini, ayah adalah begini, ayah adalah anak keridhaan, ayah adalah segalanya untuk kami. Terus di ujung-ujungnya Anda bisa menasihati. Jadi perlu cara yang indah, yang cantik dalam menyampaikan kebenaran. Hak adalah perlu disampaikan, tapi harus dibungkus dengan akhlak. Itulah cara yang diajarkan oleh
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.